Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman bisnis. Kali ini saya akan membahas tentang bisnis outlook di 2024. Teman-teman mungkin sudah lihat di channel lain tentang ekonomi outlook di 2024 secara makro. Tapi saya mau mencoba membahas dan masuk di ranah UMKM-nya ya teman-teman. Pada faktanya bahwa UMKM itu menyumbang sekitar 60% untuk perekonomian nasional. Tapi di sisi lain bahwa UMKM elemen yang paling rentan terhadap resesi. Jadi nanti kita coba bahas seperti apa kondisi bisnis di 2024 dan apa yang harus dilakukan oleh UMKM. Sebelum kita masuk ke topik utama, kita coba flashback sejenak ke beberapa tahun ke belakang, di mana 4 tahun ke belakang merupakan tahun yang sangat berat bagi kita pelaku bisnis, baik mikro ataupun bisnis multinasional, di mana di awal tahun 2020, pandemi COVID 2019 mulai masuk ke Indonesia. Kebijakan-kebijakan pembatasan pemerintah terhadap aktivitas masyarakat, penurunan daya beli sangat berpengaruh signifikan terhadap ekonomi nasional. Pendapatan kita mulai turun, cash flow kita tidak jalan, secara fundamental pengelolaan bisnis kita belum siap untuk menghadapi pandemi tersebut. Diperparah lagi bahwa kita tidak tahu saat itu kapan pandemi akan berakhir. Ibarat seorang sopir di tahun 2020, kita harus pintar waktu itu kapan kita pasang gigi 1 ataupun pasang gigi 5. Kapan kita pasang gigi 1, meskipun terjal tapi kita tetap harus berjalan, kita ambil gigi 1. Kemudian kapan kita harus gas gigi 5 saat kondisi memang benar-benar sudah siap untuk take off waktu itu. Ibarat seorang pilot, pesawat terbang, kita harus tahu kapan kita harus mencapai ketinggian maksimal dan kapan kita harus turun di ketinggian minimal supaya bisnis kita tetap jalan. Waktu itu secara naluri bertahan itu sudah kita lakukan. Kemudian alhamdulillah di semester akhir 2021 pandemi mulai mereda, kebijakan mulai longgar, kemudian terjadilah shock demand, shock demand atau permintaan yang berlebihan dari konsumen karena faktor mungkin balas dendam. Karena setelah pembatasan selama 1,5 tahun kurang lebih, akhirnya konsumen belanja berlebihan, belanja membabi buta, yang membuat permintaan konsumen sangat tinggi. Dan akhirnya di semester 2 tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2022, alhamdulillah dari sektor bisnis sangat berpengaruh sekali. Sedikit banyak mengobati perjuangan kita di awal COVID lah istilahnya. Omsetnya bahkan kalau yang saya alami di sektor bisnis kuliner itu melebihi omset sebelum pandemi sebenarnya. Itu karena terjadi shock demand di 1,5 tahun, di awal tahun, di semester 2 tahun 2021. Kemudian di awal tahun 2023. Nah, 2023 kondisinya lumayan optimis ya teman-teman. Jadi 2023 karena kita terlena terhadap shock demand di tahun 2022, kita berpikir bahwa 2023 kondisinya akan semakin naik nih secara omset. Jadi kita optimis bahwa tahun 2023 kondisi bisnis kita akan membaik. Tapi ternyata faktanya di semester kedua tahun 2023 ada tantangan berikutnya yang mempengaruhi kondisi ekonomi kita, yaitu adalah perang Rusia Ukraina. Ya, mungkin sangat jauh
lokasi perang dengan kondisi Indonesia, tapi faktanya bahwa ekonomi global mempengaruhi kondisi ekonomi kita. Sehingga di semester 2 tahun 2023 terjadi penurunan daya beli masyarakat. Mungkin karena inflasi ya teman-teman. Karena inflasi yang diakibatkan oleh perang Rusia Ukraina, dan ada faktor satu lagi sebenarnya yang mempengaruhi kondisi ekonomi di semester 2023 kondisi kita menurun, yaitu karena judi online. Menurut data dari pemerintah di OJK bahwa ada transaksi sekitar 200 triliun yang masuk ke transaksi judi online. Artinya bahwa uang yang seharusnya berputar di pasar untuk meningkatkan kondisi ekonomi kita akhirnya berhenti di bandar judi online. Nah, itu mempengaruhi daya beli, dan itu membuat semester 2 2023 kita lumayan menantang. Apa yang kita lakukan saat itu adalah rasionalisasi laporan keuangan, teman-teman. Jadi karena pendapatan turun, akhirnya kita menyesuaikan terhadap biaya-biaya yang kita keluarkan bisnis kita supaya tetap stabil dalam operasional bisnis kita di tahun 2023. Kemudian bagaimana prediksi di 2024 terkait ekonomi nasional yang berpengaruh dengan UMKM. Jadi mungkin kita nggak usah jauh-jauh ekonomi nasional seperti apa, banyaklah di luar yang sudah membahas ekonomi 2024. Saya akan membahas seperti apa 2024 untuk kita sebagai pelaku bisnis UMKM. Teman-teman, menurut saya 2024 adalah tahun politik ya, menjadi murni tahun politik, di mana di awal tahun bulan Februari, tepatnya tanggal 14 itu ada pemilihan presiden, DPRD tingkat 1, 2, DPD. Kemudian jika tidak ada yang menang di putaran pertama, ada putaran kedua di bulan Juni. Setelah itu ada pilkada serentak di akhir tahun 2024. Seperti kita ketahui bahwa perputaran uang di masa pemilu, masa kampanye, atau di tahun politik itu sangat besar. Saya nggak tahu berapa totalnya, tapi yang pasti sangat banyak, dan perputaran itu tentunya akan mempengaruhi kondisi ekonomi kita, akan mempengaruhi kondisi ekonomi nasional dengan perputaran uang yang ada. Di sisi lain, bahwa kondisi itu sangat menguntungkan bagi UMKM seperti kita, karena kegiatan-kegiatan dari perputaran uang itu sangat besar. Tapi tentunya itu hanya prediksi ya teman-teman, jadi prediksi tidak pernah tepat, seperti masih banyak hal secara makro, geopolitik, ataupun geoekonomi dunia yang ternyata berpengaruh terhadap UMKM, seperti perang Ukraina, perang Palestina Israel. Itu juga kita tidak tahu sejauh mana perang itu berlangsung sampai kapan, dan pengaruhnya terhadap ekonomi Indonesia seperti apa itu juga kita tidak tahu. Kemudian apakah ada pandemi berikutnya, kita juga susah untuk memprediksi itu. Kapasitas kita sebagai UMKM kita susah untuk memprediksi itu. Terus apa yang harus kita lakukan di tahun 2024 untuk menghadapi setiap tantangan yang ada? Seperti apa yang harus kita lakukan? Teman-teman semua, dari 4 tahun ke belakang, dengan segala turbulensi kondisi bisnis yang kita alami, tanpa kita sadari bahwa itu membuat kita belajar banyak ya teman-teman. Jadi kita dilatih secara tidak langsung untuk jadi lebih kuat, jadi lebih pintar, adaptasi, inovasi, kita kreasi dalam menghadapi kondisi yang luar biasa berat di 4 tahun ke belakang ini, dan membuat kita punya
mental yang sangat tangguh untuk menghadapi apapun kondisi yang akan kita alami ke depan di tahun 2024. Tapi tentunya sebagai seorang pebisnis, apapun kondisinya di tahun 2024 ada pilar-pilar yang harus kita kuasai, teman-teman. Jadi 4 pilar utama dari bisnis, yaitu pertama adalah manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, dan manajemen marketing. Kita coba bahas satu persatu seperti apa masing-masing pilar itu harus kita kuasai sebagai pelaku bisnis UMKM. Yang pertama yaitu manajemen keuangan. Nah, teman-teman, sekecil apapun bisnis kita tentunya berhubungan dengan uang. Jadi manajemen keuangan harus kita lakukan, teman-teman. Yang pertama harus kita kuasai sebagai pelaku bisnis owner ataupun pengelola bisnis. Kita harus mengetahui yaitu financial map. Jadi peta keuangan kita harus tahu. Yang ada 3 komponen utama dalam keuangan, yaitu pendapatan, biaya, sama keuntungan. Nah, sekecil apapun bisnis kita harus tahu sumber pendapatan kita mana aja. Setelah kita tahu sumber pendapatan, tentunya kita akan mencari sumber-sumber pendapatan lain yang mungkin belum kita gali dari melalui inovasi, melalui kreasi. Itu bisa kita cari. Yang kedua, komponen keuangan adalah biaya. Kita harus mengetahui biaya. Kita kelompokkan mana yang fixed cost, mana yang variable cost. Tujuannya adalah dalam kondisi tertentu yang tidak kita inginkan, kita tahu mana yang bisa kita efisiensikan dalam mengelola bisnis kita untuk menghadapi tantangan. Yang ketiga adalah keuntungan. Bagaimana kita mengatur keuntungan kita. Mana yang harus kita cadangkan, mana yang bisa kita bagikan sebagai dividen, ataupun mana yang bisa kita investasikan. Nah, kita harus tahu itu yang di masalah tentang pengelolaan keuangan sekecil apapun bisnis kita. Nomor 2 adalah manajemen sumber daya manusia, teman-teman. Manajemen sumber daya manusia, mengelola manusia mungkin jauh lebih sulit daripada mengelola keuangan, karena uang tidak punya nyawa. Jadi kalau manusia punya keinginan, punya nafsu, punya emosi dan lain sebagainya, jadi mengelola SDM memang sangat menjadi tantangan yang sangat berat bagi UMKM. Apa yang harus kita lakukan terhadap sumber daya manusia sebagai seorang business owner ataupun sebuah leader perusahaan? Yang harus kita tingkatkan adalah engagement dari karyawan kita, keterlibatan karyawan terhadap bisnis kita, rasa memiliki karyawan, rasa memiliki SDM yang ada terhadap perusahaan sangat penting. Satukan visi misi perusahaan. Jadi bagaimana seorang leader bisa menyampaikan apa sih visi misi perusahaan, baik untuk perusahaan ataupun secara personal karyawannya, itu sangat penting. Kemudian bangun positivity dalam membangun soliditas tim. Jadi mindset positivity pada SDM yang mengelola bisnis itu sangat penting. Rasa senasib seperjuangan. Kemudian yang nggak kalah penting adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Itu mempengaruhi kinerja dan kekuatan sebuah bisnis. Teman-teman, yang selanjutnya adalah manajemen operasional dan manajemen marketing. Nah, manajemen operasional dan manajemen marketing tentunya itu berhubungan dengan mindset kita sebagai pengelola, bahwa mindset yang penting yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah bahwa perubahan adalah sebuah keniscayaan. Artinya dunia akan selalu berubah mengikuti zamannya. Tentunya masalah dan tantangan juga akan berubah juga. Masalah, tantangan berubah, tentunya solusi yang harus kita lakukan juga berubah menyesuaikan dengan tantangan dan zamannya. Artinya mau nggak mau kita harus terus belajar, kita harus terus berinovasi, kita harus berkreasi
kita harus menyesuaikan dengan zamannya, digitalisasi, mengikuti keinginan customer, itu yang berhubungan dengan manajemen operasional dan manajemen marketing. Yang terakhir, teman-teman, yang sangat fundamental yaitu adalah leadership, teman-teman, kepemimpinan. Jadi kualitas kepemimpinan itu mempengaruhi kekuatan keempat pilar manajerial yang tadi. Artinya seorang pemimpin akan berpengaruh sekali terhadap kualitas manajerial yang dijalankan sebuah perusahaan, sekecil apapun perusahaannya. Kemudian bahwa seorang pemimpin itu mempunyai 3 hal penting yang harus dikuasai, yaitu mindset, skill set, sama tool set. Kualitas mindset seorang pemimpin mempengaruhi kualitas skill set yang dia pilih. Jadi skill set apa yang akan dia terapkan di perusahaannya tergantung mindset seorang pemimpin. Toolset apa yang akan digunakan oleh seorang pemimpin itu dipengaruhi oleh mindset seorang pemimpin. Jadi kalau kita ibaratkan pemimpin adalah sebuah perangkat digital, maka mindset itu adalah sistem operasinya. iOS, misalnya Windows, ataupun Android. Mindsetnya adalah sistem operasi seorang leader itu kalau kita ibaratkan perangkat digital. Artinya bahwa untuk kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang baru, skill set yang baru, tentunya mindset kita harus kita upgrade terus supaya kita bisa memasukkan aplikasi-aplikasi yang baru. Itu kalau ibarat kita mindset, tentunya kita harus belajar terus supaya kita tahu seperti apa zaman yang kita hadapi, perubahan apa yang harus kita lakukan, adaptasi apa yang harus kita lakukan, kreativitas apa yang harus kita lakukan, inovasi apa yang harus kita lakukan. Tentunya itu tergantung pada cara berpikir seorang pemimpin. Jadi teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dengan segala keterbatasan yang saya miliki. Tentunya bahwa kita berharap 2024 apapun yang terjadi, karena di setiap tantangan pasti ada peluang yang harus kita ambil, dan kita harus terus berjalan, kita harus terus maju. Selamat tahun baru 2024. Wish you all the best buat teman-teman pebisnis. Sukses selalu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.